Kita telah mengetahui bahwa string adalah berbentuk urutan. Artinya, Python dapat memanggilnya dengan menggunakan indeks. Dan Python menggunakan tanda kurung siku setelah objek untuk memanggil suatu indeks. Perlu diingat bahwa Python memulai indeks pertama dimulai dengan angka 0. Mari kita memasuki Jupyter Notebook untuk berlatih secara langsung. Oke, contoh pertama misalkan kita memiliki suatu objek bernama contoh yang isinya adalah string nama saya. Lalu kita cek print contoh. Selanjutnya kita akan mengambil indeks pertama pada string nama saya tersebut, yaitu dengan cara nulis contoh, ya, objek tersebut dipanggil, lalu Anda masukkan angka 0. Maka hasilnya adalah huruf N. Nah, dapat kita perhatikan bahwa untuk menghitung indeks pada Python adalah dimulai dengan angka 0, yaitu huruf N, 0, 1, 2, 3, 4, ya. Spasi pun dianggap sebagai suatu elemen, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang kedua misalkan kita ingin mengambil huruf M, ya, berarti dia adalah indeks yang ke 0, 1, 2. Oke, maka dia akan muncul huruf M. Sama halnya dengan huruf terakhir pun, huruf A terakhir pada string nama saya, maka dia akan mengambil yang ini. Selain itu, kita pun dapat menggunakan reverse indexing, ya. Nah, contohnya misalkan kita ingin mengambil huruf A yang sama pada kata nama saya, maka kita masuk di sini -1, maka hasilnya sama. Nah, bagaimana jika huruf Y, maka hasilnya adalah -2. Jadi Python menghitung reverse index dimulai dari -1, yaitu dari sini -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah -9, ya. Kan jika kita ingin mengambil huruf yang pertama adalah -9 sehingga menghasilkan huruf N. Nah, itulah kurang lebih mengenai indexing. Sekarang kita akan berlatih mengenai slicing pada Python. Oke, kita akan membuat suatu objek yang baru bernama string1. String1 ini berisi string berupa huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai huruf N. Nah, bagaimana jika kita ingin mengambil seluruh elemen tersebut kecuali elemen pertama? Maka caranya adalah kita panggil kembali objek string1, lalu dalam kurung 1.2 dan kosongkan, oke. Nah, kosongkan ini artinya adalah Python akan menganggap bahwa batas akhir dari indeks yang ingin di slicing adalah yang terakhir, yaitu huruf M ini. Nah, lalu karena kita tidak memasukkannya mulai dari indeks pertama atau indeks 0 pada Python, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti yang kita harapkan bahwa huruf A tidak termasuk dalam irisan yang telah kita tentukan di sini. Nah, mari kita memasuki contoh yang lain. Misalkan kita memiliki irisan yang seperti ini, 0. Jika kita dikosongkan seperti ini, maka Python akan menganggap ini dimulai dari indeks pertama, yaitu 0. Sama seperti halnya yang sebelumnya, jika tidak diisi, maka itu adalah yang terakhir. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mengisi hingga yang keempat, oke. A, B, C, D, E. Mengapa demikian? Mari kita lihat satu persatu urutan indeks pada string A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Yang pertama adalah A, ya. Mulai kita hitung dari sini, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Loh, ini kenapa E tidak termasuk di dalam irisan tersebut? Alasannya mengapa? Karena Python menganggap bahwa irisan terakhir ini tidak termasuk di dalam elemen yang akan diiris. Sehingga ini artinya adalah dia akan mengambil indeks sebelum indeks yang nomor 4 di sini. Oke? Berarti dia tidak mengambil yang indeks dia sendiri.
Nah, berbeda halnya jika kita pada bagian mulai, misalkan kita mulai dari 1 ya, maka indeks 1 ini termasuk di dalam irisan ya. Indeks 1 ini adalah huruf B ya. Kita kan mulai dari 0, 1 sehingga hasilnya adalah B, C, D ya. Jadi yang ini antara indeks 1 sampai indeks yang keempat. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi slicing yang lain yaitu step ya. Misalkan kita memiliki string yang baru yaitu angka yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu by default seperti yang telah saya jelaskan, untuk menuliskan suatu slicing pada Python adalah seperti ini, tanda titik 2 ya. Maka dia akan mencetak seluruh isi dari indeks tersebut ya. By default jika kosong dimulai berarti dari angka 0. Jika pada bagian stop juga kosong, maka akan berhenti pada indeks yang terakhir. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah step. Step ini langkah. Jika tidak diisi berarti langkahnya sama dengan 1. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Ya, tadi kan sebelumnya kosong dan hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Nah, lalu jika kita kasih 1, maka hasilnya sama. Namun jika kita mengisinya menjadi angka 2, maka dia akan melompati angka setelahnya. Yaitu kita mulai dari 0, lompat ke 2, lompat ke 4, lompat ke 6, dan seterusnya. Sama halnya jika kita memasukkan angka 3, maka dia akan lompat 3 kali. Dari 0, langsung ke 3. Nah, seperti itu. Itulah fungsi step. Selain itu, Python pun dapat membalikkan dari isi indeks tersebut. Artinya seperti apa? Seperti ini, misalkan Anda menuliskan stepnya -1, berarti dia akan mengeksekusi dari yang indeks terakhir hingga indeks yang pertama. Nah, seperti ini. Jadi dimulai dari angka 9, diakhiri dengan angka 0. Nah, ini jika Anda menggunakan -1. Sama halnya jika Anda misalkan ingin memiliki step -2, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan melewati indeksnya menjadi 2 kali. Oke, dari 9, 7, 5, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh terakhir untuk metode slicing ini dengan mengisi parameter start, stop, dan juga step. Ya, misalkan kita start dari indeks 1 hingga indeks 8, dan dia memiliki step 2. Maka hasilnya adalah 1, 3, 5, dan 7 ya. Ini indeks 1, 1, lompat, 3, lompat, 5, lompat, 7. Nah, ini adalah perkenalan mengenai indeks dan slicing pada Python. Selanjutnya kita akan membahas mengenai string properties atau sifat dari string tersebut.